Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat, memudahkan langkah kita ke masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. InsyaAllah kita lanjut dengan dzikir dan thalaqul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menjadi catatan langkah-langkah ampunan dari Allah SWT dan juga diangkat derajatnya oleh Allah SWT, serta hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Mari kita mulai dzikir pagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yashfa'u indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin finnari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta
Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kita lanjut kajian Al-Hikam kita sampai ke pasal 70. Ma basaqat a'sanu dhullin, tidaklah tumbuh dahan-dahan kehinaan illa ala bidrin toma'in, kecuali berasal dari benih ketamakan. Jadi Syekh Ibnu Athaillah itu ingin mengatakan seseorang itu jatuh ke dalam kehinaan itu biasanya diawali dari sifat tamak. Apa itu tamak? Tamak adalah serakah. Ya toh? Rasulullah mengatakan manusia itu jika dia diberikan satu lembah emas, maka dia akan ingin mendapatkan lembah emas berikutnya, terus menerus sampai tanah menyumpal mulutnya. Artinya sampai mati ya begitu terus. Nah, itu manusia itu. Jadi orang yang tamak itu digambarkan oleh Rasulullah, dia sudah dapat satu lembah emas,
kemudian pengen dapat lembah emas berikutnya, lembah emas berikutnya. Nah, memang ini yang kemudian harus kita waspadai terhadap diri kita. Sifat tomak, sifat serakah, nah, itu ya, yang kita mungkin jangan-jangan ada di dalam diri kita. Karena kalau kemudian ada dan kita tidak mengerem, maka kita akan jatuh karena ketamakan kita. Itu. Kalau kita kemudian merujuk pada kisah-kisah Al-Quran, sebelum nanti kita ngomong kisah-kisah kekinian ya. Kisah-kisah di dalam Al-Quran, betapa banyak orang-orang yang tamak itu jatuh karena ketamakannya. Kalau kita merujuk misalnya kisah Fir'aun. Fir'aun itu dia memiliki kekuasaan yang luar biasa, kerajaan yang begitu megahnya, sehingga kekuasaannya itu menyebabkan dia dipuja-puji. Dan karena itu dia tidak mau ada orang yang menggantikan dirinya. Maka ketika dia bermimpi bahwa ada seorang pemuda yang akan melengsarkan dirinya, maka sejak itu dia membuat kebijakan bahwa siapa saja kaum Bani Israel. Jadi ini kan ini Fir'aun ini bukan Bani Israel ya. Kemudian dia mimpinya dia itu dilengsarkan oleh seorang pemuda Bani Israel. Maka kemudian dia memerintahkan bahwa siapapun seorang perempuan yang dari Bani Israel yang melahirkan anak laki-laki maka harus dibunuh. Kenapa dia sampai melakukan seperti itu? Karena dia sudah khawatir nanti kalau anak laki-laki itu dibiarkan, maka dia akan menjadi tumbuh menjadi seorang pemuda dan itu akan melengsarkan dirinya. Dan dia tidak mau itu. Dan itulah yang terjadi. Tetapi kita lihat kalau kita baca di dalam Al-Quran, matinya Fir'aun ya kan ambisinya tadi. Ketika Musa memberikan dakwah kepada Fir'aun, maka Fir'aun tidak mau terima. Bahkan mungkin dia sudah di dalam bayangannya, nah ini nih berarti orang yang dalam mimpi saya akan melengsarkan saya. Maka apa yang terjadi? Nah ini yang menurut kita sangat tidak masuk akal adalah Fir'aun mengatakan, aku akan membunuh sendiri Musa. Sehingga ketika Musa ini diperintahkan oleh Allah, kamu bawalah kaummu lari pada malam hari. Itu. Ini ceritanya Musa berangkatlah dengan kaum Bani Israel meninggalkan negeri Mesir. Pokoknya yang penting lari. Dan saat itu kemudian Fir'aun mengatakan, aku terjun sendiri akan ngejar Musa. Ini seorang raja, Pak. Seorang raja yang dia memiliki seorang panglima, bukan tidak punya panglima perang, punya panglima yang luar biasa namanya Hamam. Ya kan? Nah, Haman ini panglima yang luar biasa, kekuatannya luar biasa. Sebenarnya kan cukup memerintahkan Haman gitu kan. Tetapi Fir'aun merasa tidak cukup, dia perlu untuk membunuh langsung Musa, sehingga dia kemudian terjun. Dia tinggalkan istananya, ya kan, kemewahan-kemewahannya dia tinggalkan untuk ikut mengejar Musa. Dan karena itulah maka akhirnya dia mati tenggelam. Ini kan kalau logikanya kayaknya nggak masuk akal ya. Kalau sekarang itu saya membayangkan kalau ada presiden sudah punya panglima TNI, punya Kapolri, gitu. Nah, kemudian dia, itu teroris misalnya begitu. Saya mau bunuh sendiri, kayaknya nggak gimana gitu ya. Tapi itulah yang terjadi. Ketika Allah mau menghinakan seseorang itu gampang-gampang saja, ya kan? Akhirnya dia ditenggelamkan. Ini bukti bahwa kalau orang itu memiliki keserakahan, pasti dia akan berakhir dengan kehinaan. Ya. Yang lain
Ini kalau kemudian kita mau membaca surat Al-Qalam, ini di mulai ayat 17 sampai 33, ini ada sebuah kisah. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Itu ya. Jadi ini cerita Allah itu mengingatkan bahwa dulu ada orang yang memiliki kebun. Ceritanya gini Pak, jadi kisah ini diawali dari kisah ada orang yang kaya raya memiliki kebun. Dulunya ini si bapak ini setiap dia panen itu dia pasti sedekah kepada orang-orang miskin. Singkat cerita bapaknya ini meninggal, punya anak-anak. Nah anak-anaknya ini kemudian mikir, wah ini kalau kita ini mengikuti caranya bapak, wah nggak kaya-kaya itu. Jadi ini harus dirubah. Kita kalau bisa nggak usah ngasih orang-orang miskin. Nah, ini cerita nanti silakan dibaca ini Al-Qalam ayat 17 sampai 33. Sehingga kemudian sepakatlah ini bersaudara ini bahwa panen kali ini kita tidak perlu untuk memberikan kepada orang-orang miskin, ya kan? Maka di dalam surat Al-Qalam disebutkan mereka ketika besok panen. Nah ini ceritanya ini besok panen. Ya kebunnya apa memang tidak disebutkan kebun apa. Tapi kalau kemudian kita merujuk, kalau misalnya ini cerita ini di Arab ya kira-kira kebunnya kurma gitu ya. Itu kebunnya kurma. Misalnya, wallahu alam bisa kebun kurma, bisa kebun anggur gitu. Tapi intinya besok panen. Karena besok panen ini kemudian sepakat. Besok kita berangkat pagi-pagi. Jadi bangun pagi, kita berangkat supaya apa? Supaya kita ini panennya cepat sehingga nanti orang miskin nggak datang. Karena dulu bapaknya itu kalau panen itu misalnya siang, nanti orang miskin datang dikasih Pak. Nah ini anaknya kemudian mikir ini kalau polanya begini kita mengikuti polanya bapak, panen siang-siang pasti orang miskin datang. Maka dia sebelum subuh, ini nanti kita sebelum subuh berangkat, kira-kira begitulah ya. Nah, sebelum subuh berangkat. Dan ini sifat keserakahan, tidak mau berbagi kepada orang lain, ya kan? Bapaknya dulu sudah memberikan fondasi bahwa ini yang namanya kebun ini itu ada haknya orang lain, tetapi anak-anaknya tidak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka karena pengen bisa bangun pagi, akhirnya tidurnya lebih gasik, gitu ya. Pada saat tidur itu, kebun ini kemudian dihancurkan oleh Allah. Nah itu ya. Jadi kebun ini dihancurkan itu bisa macam-macam. Karena kalau disebutkan di dalam ayat itu fa'asbat kasorin. Jadi kebun itu hancur, gelap gulita. Ya mungkin kebakaran kali ya. Orang sedang tidur, kita membayangkan kalau misalnya kebun kurma kebakar semua, itu hangus gitu. Jadi nggak ada sisanya, pokoknya hangus saja. Atau kena apalah misalnya kita membayangkan kena petir gitu misalnya ya, terus hangus seketika. Mereka tidur nggak tahu. Jadi kalau mungkin jarak antara rumah dengan kebun itu agak jauh kan nggak tahu Pak, ya kan? Dan sesuai skenario mereka kemudian berangkat pagi-pagi, begitu lihat sampai di ke kebunnya, ternyata kebunnya sudah hancur. Falamma ra'auha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun. Ketika mereka kemudian melihat ternyata kebunnya itu sudah habis,
Mereka mengatakan bal nahnu mahrumun, bahkan kita ini nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa ini gitu. Nah, setelah itu baru kemudian mereka sadar. Qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian supaya kalian itu bertasbih kepada Tuhanmu. Nah, ini salah satu orang kemudian ngomong begitu. Nah, ini kemarin kan udah ngomong Ismailu bicaranya bapak gitu misalnya gitu. Tapi ya tetap saja mereka mengikuti sudah punya kesepakatan untuk tidak berbagi kepada orang miskin. Dan ini yang kemudian ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang serakah itu dia akan hina dan tidak mendapatkan apa-apa. Pasti tidak akan mendapatkan apa-apa. Gitu ya. Nah, ini kita ini harus sadar nih, kalau kita bicara tentang konteks ini, kenapa kok beda antara si anak dengan si bapak? Si bapak ini yang merintis kebunnya itu sadar bahwa yang memberi rezeki itu Allah. Sementara si anak ini generasi kedua itu biasanya nggak ngerti, kan sudah terima jalan kan gitu, bisnisnya sudah jalan, sehingga menganggap bahwa ya itu ya karena kita aja usaha kita gitu. Bisa dibayangkan ya Pak ya, kalau kita ini misalnya tadi kita buka kebun, nanam itu, pasti ada yang di antara sekian yang kita tanam, ada yang memang berhasil, ada yang tidak. Kalau kita ini ngerti bahwa ternyata ada yang berhasil, ada yang tidak. Ini kalau misalnya Pak Ajat itu lagi nabur lele gitu ya, ada yang hidup, ada yang mati, gitu kan? Nah, kalau ini kan kita nggak ngerti prosesnya. Kenapa kok ada yang mati? Ya memang itu kehendaknya Allah, ada yang mati. Rezeki yang ngasih Allah. Ini kalau orang pahami sampai sini, ya kan? Jadi ini kebun ketika orang nanam itu begitu, pasti ada yang mati, ada yang tidak berhasil, ada yang tidak tumbuh. Dan ketika tumbuh, ya ternyata misalnya ada yang orang lain yang nggak tumbuh, atau kemudian pernah juga mengalami gagal panen, gitu ya. Sehingga akhirnya orang ini sadar bahwa yang ngasih rezeki itu Allah. Sementara generasi kedua ini kan biasanya sudah settle nih. Gitu. Ibarat ini kalau kita punya perusahaan nih Pak, generasi pertama itu bangun itu susah payah, sehingga biasanya itu kepedulian kepada orang lain dia jauh lebih peduli karena tahu bahwa ini datangnya dari Allah. Tapi generasi kedua kan tinggal jalan aja gitu. Nah, ketika biasanya sudah jalan aja itu dia sudah mulai lupa. Awal itu oke lah, tapi kalau sudah jalan itu biasanya sudah lupa bahwa semua itu datangnya dari Allah. Nah, ketika lupa itu, nah bahaya nih, keserakahannya mulai ada. Ya. Ya, memang manusia tadi digambarkan Rasulullah itu, kalau dia punya satu lembah, dia pengen dapat lembah berikutnya. Gitu. Dan ini bahaya, karena ketika orang itu serakah, dia akan mampu melakukan segala cara seperti Fir'aun. Pokoknya yang penting saya tetap berkuasa, itu kalau Fir'aun. Maka ada sebuah kisah lagi di zamannya Nabi Isa itu. Ceritanya ya ada 3 orang ketika mereka ke hutan nemu batu permata. Nah, itu ceritanya gitu tuh. Ya kan? Tapi ini bagaimana caranya supaya ini jadi mereka setelah gali capek dapat nih batu permata. Ini kan bertiga nih Pak. Nah, tadinya kan ya biasa, namanya orang kalau punya kesepakatan kan bahwa nanti kita dibagi bersama. Ya ketika dia dapat mengatakan ini nanti kita bagi rata 3. Nah, tapi karena kita lapar ya kita cari makan. Ya, ini karena batu ini besar, maka kemudian daripada nanti masuk kita mau makan ke warung masih dibawa-bawa nanti bikin heboh orang. Maka kemudian salah satu orang diutus, kamu aja lah sana beli ke warung. Nah, gitu kira-kira lah ya, beli makanan ke warung. Nanti bawa ke sini. Nah, kita makan bareng-bareng di sini. Nah, orang yang satu ini ketika dia berangkat ke warung itu mikir, itu kalau misalnya batu itu tak miliki sendiri, wah itu aku kaya itu.
ya kan? Maka dia mikir, oh kalau gitu ini aku beli makanan tak kasih racun dia. Nah gitu Pak. Jadi ini dia makan mungkin di situ di warung, terus kemudian dia bawa makanan untuk teman-temannya, tapi sudah dikasih racun. Ya kan? Baliklah lagi ke tempat tadi. Nah, dua orang ini pikirannya sama. Dia ngobrol, gini ya, kita ini daripada bagi 3, kan mending bagi 2. Nah gitu ya. Jadi ini kalau menurut aku kan gitu, salah satu mengatakan, kalau bisa nanti dia kalau datang kita bunuh aja. Jadi kan bisa kita bagi 2, gitu kan? Oke, sepakat nih Pak. 2 orang ini sepakat bahwa nanti temennya ini kalau datang dibunuh, gitu. Ini temennya bawa makanan, makanannya dikasihkan dan akhirnya dia dibunuh Pak. Mati nih orang ini. Selesai membunuh, kita makan yuk. Nah gitu kan. Makan, ingat tadi makanannya ada racun. Akhirnya semuanya mati, nggak dapat apa-apa. Nah gitu ya. Jadi ini cerita ini menggambarkan bahwa kalau kita ini dalam kondisi serakah, pasti nggak dapat apa. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran mengatakan orang-orang yang serakah hasilnya zong. Nah itu ya, dia tidak dapat apa-apa. Sudah itu rumusnya. Baik serakah dalam hal harta maupun serakah dalam hal kekuasaan. Ini yang perlu kita ingatkan nih kepada diri kita. Kita harus sadar bahwa kalau kita memiliki harta, itu sejatinya datangnya dari Allah. Bukan karena kehebatan kita di dalam kita mendapatkan harta. Ya kalau kerja dapat gaji setiap bulan, itu kalau kita paham itu juga datangnya dari Allah. Tapi kalau nggak paham ya sudah, oh itu kan karena saya kerja. Kalau karena saya kerja, suatu saat Anda bisa lepas dari kerjaan Anda, gitu. Itu kan? Ya, maka kalau Anda ini kerjanya itu dagang atau apa, mungkin bisa merasakan bagaimana Allah itu ngasih rezeki gitu, ya kan? Rezekinya itu datangnya dari Allah. Anda kalau misalnya menjadi ojol itu, insya Allah ngerti bahwa rezeki datangnya dari Allah. Teman-teman ojol itu kalau kemudian itu rezekinya dari HP gitu ya, nunggoni biar apa ada HP klunting ini itu sudah senang sekali gitu. Nah itu kok bisa ya apa ada orderan masuk ke dia, ini kan betul-betul kalau Anda ojol Pak, betul-betul hanya sekedar mengandalkan apa ini, mengandalkan kalau ada ini tadi order masuk, ya kan? Dia tidak ada melakukan penawaran apa-apa nih, bener nggak? Pasif kan ojol itu. Apa ojol itu kemudian nge-share WA. Wah ini kalau Anda mau apa ojek silakan pesan saya, nggak ada. Betul-betul pasif Pak. Maka teman-teman ojol itu saya yakin ini apa namanya, insya Allah lah ya paham ini, gitu ya. Insya Allah paham bahwa rezeki datangnya dari Allah. Jadi kalau kemudian teman-teman ojol kok sepi ya biasanya doning masjid gitu ya. Ya itu tadi kenapa? Karena dia paham yang ngasih rezeki adalah Allah. Nah, ini ojol kok ora tau ning masjid iki wis kebangetan niku jenenge. Nah, enggak paham yang ngasih rezeki itu Allah. Ya kan? Begitu pula ini teman-teman yang kerjaannya dagang, baik dagangnya diem, nah, ya kan, di kios, di warung, itu betul-betul mengandalkan orang datang, dapat nanti rezekinya datang, kan gitu. Kita buka warung di pasar aja, itu kan betul-betul mengandalkan orang itu datang ke kita. Ya kan? Nah, kalau kita paham itu rezeki datang dari Allah, itu datangnya dari Allah. Tidak karena kehebatan kita, wis betul-betul dari Allah saja. Nah, begitu juga kalau ini urusan kekuasaan, Pak. Ketika kita memegang jabatan tertentu, kita harus sadar bahwa itu datangnya dari Allah.
Kalau nggak sadar, ya memang biasanya awal-awal sadar nih ya. Tapi kalau kemudian biasanya kalau sudah empuknya kekuasaan itu nikmat, nah itu biasanya lupa. Dan sejarah sudah menulis banyak tentang orang-orang yang berkuasa, kemudian akhirnya tumbang karena ketamakan atas kekuasaannya. Itu ya. Jadi saya kira kalau ini kok tidak menjadi pelajaran itu bagi saya kok kebangetan gitu. Sejarah misalnya mencatat kalau di di Indonesia itu, Indonesia ini kan peralihan kekuasaannya ya begitu-begitu aja. Soekarno dia kan baik-baik saja ya, tapi kemudian namanya orang berkuasa, sampai kemudian ada penetapan menjadi presiden seumur hidup, gitu kan? Ya itu tadi, kalau memang beliau tidak tergiur dengan kekuasaan, ya beliau pasti insya Allah tidak menerima jabatan presiden seumur hidup. Nah, tapi kan yang namanya manusia pasti ada kurangnya. Nah ini salah satu kurangnya Pak. Ketika beliau diangkat menjadi presiden seumur hidup, itulah awal kehancurannya. Sehingga akhirnya beliau tumbang karena itu. Soeharto juga sama. Kan gitu kan? Soeharto sama. Akhirnya Soeharto ini berkuasa lama. Dan tumbang juga karena dia tetap seperti itu. Ya kan? Jadi ini kalau melihat sejarah di Indonesia, tumbangnya pemimpin-pemimpin ini kan karena ketamakannya, baik presidennya kalau kita ngomong di Indonesia maupun kroni-kroninya. Ini kan kalau kemudian Soeharto ini kalau kita lihat nih Pak ya, dan catatan lagi ke di Indonesia ya, tumbangnya presiden di Indonesia Soekarno maupun Soeharto itu adalah dari orang-orang dekatnya, gitu kan? Presiden Soekarno itu tumbang oleh Soeharto. Soeharto tumbangnya oleh siapa kira-kira? Kalau kita ingat sejarah Pak, Soeharto tumbangnya oleh Harmoko Pak. Lah iya benar gak? Karena saat itu Harmoko sebagai ketua MPR, iya kan? Padahal selama karir ini Harmoko ini kan kita kalau ingin yang terekam di benak kita itu pasti apa? Harmoko adalah kalimat Harmoko yang khas itu Pak. Menurut petunjuk Bapak Presiden. Kan itu kalimat khasnya Harmoko itu kan. Artinya beliau itu betul-betul orang dekat. Dan itu yang menumbangkannya gitu. Nah, maka ya ini kalau saya mengingatkan lah ya kalau presiden saat ini itu ya, kalau menggunakan itu maka ini tak kasih tahu ya bahwa nanti yang menumbangkannya adalah orang dekatnya. Gitu. Ini rumus ini Pak. Ini rumus di Indonesia itu gitu. Kenapa? Kita lihat sebelumnya, sebelum jadi Indonesia, sejarah membuktikan. Singosari itu ada siapa? Ken Arok. Nah, Ken Arok ini menumbangkan siapa? Tunggul Amotung itu. Nah, Ken Arok ini kan orang dekatnya Tunggul Amotung. Gitu kan? Itu riwayat, Pak. Jadi kita ini kalau bicara tentang sejarah, orang-orang itu akhirnya tumbang. Nah, Ken Arok tumbangnya oleh siapa? Oh, siapa ya? Anusapati. Orang dekat tidak? Anaknya Tunggul Ametung. Kan gitu. Berarti kalau anaknya Tunggul Ametung kan berarti anak tirinya Ken Arok, gitu kan? Nah, gitu. Jadi ini loh, pokoknya muter aja. Gitu. Nah, akhirnya nanti kan dari Singosari muncul kerajaan Mojopahit langsung. Mojopahit itu siapa? Kertanegara. Sebelum Mojopahit itu apa? Iya toh, yang menggulingkan kan Kertanegara ya.
masih Singosari. Kemudian akhirnya dari Kertanegara masuk ke Raden Wijaya nanti yang Mojopahit ya. Jadi ini semua kalau kita lihat yang menggulingkan kekuasaan itu adalah orang-orang dekatnya. Kenapa? Ya karena tadi intinya ini kok ini orang kok kemaruk gitu. Intinya ini muter-muter, ini urusan ketamakan masing-masing. Wes muter aja gitu. Ini kan ya mengingatkan lah ya kalau kan ini presiden kita wes jenengan iki wis jatahe leren-leren ae santai gitu kan itu. Wis ora usah mikir sing neko-neko. Wis leren ae santai itu insyaallah selamat itu ya. Wong memang jatahe wis bar gitu ya. Mengingatkan saja Pak Presiden ya dong, jadi supaya hidup Anda itu enak. Kenapa? Karena kalau tidak, nah itu tadi akhirnya begitulah. Kira-kira ini kan rumus yang harus kemudian kita lihat. Karena sekali lagi tidak ada sebuah kehinaan kecuali dia tumbuh dari ketamakan. Wis jatai selesai. Dan ini akhirnya kalau kita lihat nih Pak, konstelasi politik hari ini itu yang kadang-kadang saya ngeri. Kenapa? Ini menunjukkan ketamakan banyak orang, tidak cuma satu orang. Jadi kalau kita hanya ngomong ini urusan presiden, sekarang itu presiden itu bisa bergerak, ikut nek domelu kabeh. Masalah ini kan yang ikut banyak lah. Kalau kemudian nggak ada pendukungnya ya nggak akan ada terjadi tuh Pak. Wong ini yang mendukung banyak kok. Gitu. Jadi artinya apa? Kalau kita lihat nih orang-orang di belakangnya ini kan bukan berarti orang-orang yang tidak ngerti. Tapi ini kan cara untuk mendapatkan kekuasaan. Berarti ada ketamakan untuk mendapatkan kekuasaan. Wis piye carane melu gerbang supaya nanti menang kuasa. Yang kemarin kritik-kritik sekarang juga akhirnya wis melu wae lah. Kalau pengen dapat kekuasaan. Itu ketamakan kekuasaan. Gitu ya. Nah, jadi ini kalaupun misalnya ada di antara kita yang nanti kemudian ditakdirkan memiliki kekuasaan, ya ini mengingatkan. Gitu. Memang kekuasaan itu melenakan. Kalau kemudian mengingat, ya ini saya mengingatkan saja bahwa dulu itu apa kemudian Pak Presiden mikir jadi presiden? Enggak, saya yakin enggak pernah. Babar belas sih ora kepikiran, pernah kemudian pikirannya jadi presiden. Ya toh? Kemudian Allah takdirkan jadi presiden. Lu itu kan memang takdir Allah saja, gitu. Nah, bagaimanapun caranya itu kalau takdir Allah begitu. Tapi kalau kemudian tidak, ya nggak akan terjadi, gitu. Gitu. Nah, siapapun panjenengan dalam ketika menjadi diberikan kekuasaan, diberikan amanah, ya yang penting amanahnya dilakukan dengan baik, gitu kan? Tidak kemudian mencoba untuk memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena kalau sudah seperti itu, yaitu ketamakan itu tadi, serakah terus itu. Orang itu kalau sudah sudah berkuasa sekali, wah itu pengennya 2 kali. Nah, kemudian setelah 2 kali ya pengen perpanjangan ya toh. Nah, itu pengen 3 kali terus gitu. Oh, itulah manusia. Maka ini kalau ini kita tidak rem, itu bahaya. Karena kalau kemudian negara dikuasai oleh orang-orang yang serakah, nah negaranya hancur, Pak. Negaranya yang hancur. Itu. Nah, saya tidak dalam rangka untuk kampanye ini, aku dalam rangka mengingatkan ini ya toh. Oh iku ya Pak Presiden ya koncoku ya, aku jadi kadang-kadang piye ngono ya. Kecuali ora koncoku ya, teman saya sendiri ya toh. Mengingatkan saja ya toh, supaya beliau ingat itu. Ya biyen saya itu teman ketika beliau belum jadi wali kota, sehingga kalau sudah jadi pejabat ya ora konco lah ya. Itu. Kalau sebelum jadi wali kota masih terkonco nih, setelah jadi wali kota kan nggak, apalagi jadi presiden. Jadi ini mudah-mudahan mengingatkan kita semua, Pak. Karena pada prinsipnya itu kan kalau tadi saya baca sholat itu tadi saya baca surat Al-Ma'arij.
Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Nah, itu. Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Kalau dia ini dalam kondisi buruk, maka dia mengeluh, tapi kalau kemudian kondisi baik dia kikir. Nah itu Pak. Itu memang sifatnya manusia Pak. Kalau dia mendapatkan kebaikan, kikir. Sebelum dapat duit, udah ngomong, nanti kalau ini kalau dapat rezeki, nanti tak bagi sekian. Itu kalau belum Pak. Begitu dapat rezekinya, kira-kira mau bagi enggak? Lupa itu. Itu ya. Itu ini jangankan ngomong bagi, ini contoh gampang sederhana. Kalau Anda jadi calo, jadi maklar, itu nek kemudian Anda zong itu ya tidak usah marah-marah, karena itulah sifat manusia. Jadi ini kan ketika ini kita ngomong sama katakanlah maklar rumah itu, ini ada rumah dijual, jenengan ngomong sama pemilik rumah, ini tak jualkan gimana Pak? Ya terus saya dapat komisi berapa? Jenengan oleh 2%. Ya itu kan omongannya ngono kan, itu ya. Wes. Nah, apa yang terjadi? Betul, kita kemudian dapat pembeli, ya kan? Terjadi transaksi. Nah, ketika kemudian kita nagih, akhirnya apa? Loh, enggak mau itu orangnya datang sendiri gitu. Ya kan gitu. Itu ya biasa ngono kuwi. Itu. Menungso itu. Karena sifatnya adalah kikir. Ya kikir itu tadi, serakah tadi. Ya lumayan itu kalau 1%, 2% itu ya lumayan. Itu mikirnya kan begitu, Pak. Nah, ini mengingatkan saya juga itu. Artinya saya juga urusannya kalau bisnis ya begitu ya. Sering urusan dengan orang gitu ya. Akhirnya kemudian saya mencoba ini tadi. Mencoba untuk ngerem ketamakan ya, terutama saya dengan supplier gitu. Saya dengan supplier itu ya memang nek nawar ya sadis saya itu ya, kalau nawar itu sadis gitu. Tapi saya sadar, saya punya supplier nih Pak, itu kalau kemudian saya kasih proyek itu pasti nanti bengkak budgetnya, itu pasti. Dia saya kasih ini ya, dia ngasihnya harga itu tadinya X, nanti pasti hasil akhirnya X+1, X+2, itu pasti begitu. Itu. Jadi saya itu sudah paham ini karakternya, sehingga ketika kemudian saya tawar, saya sudah ngerti ini pasti nanti hasilnya X+1, X+2, kira-kira begitu. Dan ketika kemudian itu terjadi di lapangan, itu ya sudah. Saya sudah memperkirakan itu terjadi, dan ketika kemudian masih untung ya sudah, saya santai aja, itu ya. Santai, masih untung aja nih. Yang penting saya untung, dia untung gitu. Karena saya juga tidak mau saya untung, dia rugi gitu ya. Jadi ini prinsip dagang kan harus begitu nih Pak. Ini jangan sampai kita ini karena pengen untung besar, kita neken-neken orang. Nah orangnya rugi, kita untung. Nah ini yang dagang ini saya omong ini ya. Karena kita ini seringnya kan pengennya dapat untung besar. Iya namanya dagang pengennya untung besar. Tapi jangan sampai merugikan orang gitu ya. Untung besar itu ketika kalau kita lihat riwayat misalnya ada seorang sahabat namanya Urwah Al-Bariki, itu diutus oleh Nabi, dikasih uang 1 dinar. Itu ya, 1 dinar untuk membeli kambing. Jadi ini ceritanya, ini 1 dinar ini kalau zaman dulu itu bisa beli 1 ekor kambing. Jadi ini Nabi ngasih uang 1 dinar, tolong belikan kambing 1, kata Nabi begitu. Nah ini si Urwah Al-Bariki ini datanglah ke pasar. Di pasar ini dia nemu ada pedagang, ditawarlah itu ada 2 kambing, dia kemudian dengan keahlian dia menawar 2 kambing itu dia beli 1 dinar. Nah itu Pak. Jadi tadi kan 1 dinar harusnya dapat 1, tapi karena dia pandai nawar dia dapat 2. Dibawalah ini ceritanya jalan menuju Rasul. Di tengah jalan ada orang nawar kambingnya. Jenengan kok punya kambing bagus-bagus, tak beli boleh. Satunya berapa? 1 dinar kata si Urwah. Dan akhirnya orang ini bisa tuh Pak. Kemudian dapatlah duit 1 dinar.
Akhirnya kambing satu ini dibawa kepada Nabi, diberikan, ini kambingnya ya Rasul dan ini uangnya. Loh, piye toh? Tak kasih uang itu suruh beli. Lah kamu ini ceritanya gimana ini kok malah uangnya dibalikkan, kambingnya dapat. Nah, dia cerita. Nah ini ceritanya begini ya Rasul, maka kemudian Rasul berdoa semoga Allah selalu memberikan keberkahan atas jual belimu. Nah gitu ya. Nah ini Urwah al-Bariki ini Pak. Nah, ini salah satu sahabat yang hebat di dalam bisnis ini tadi. Berarti ini menjadi dalil bahwa yang namanya dagang itu boleh mendapatkan keuntungan 100%. Ya kan? Ini kan tadi ceritanya 2 kambing ini 1 dinar, dijual 1 kambing juga 1 dinar, untung 1 kambing, berarti kan untungnya 100%. Ini sehingga nanti kalau ada pertanyaan sebenarnya batasan keuntungan berapa, terserah jenengan mau untung 10 kali lipat, 20 kali lipat ya ora apa-apa gitu ya. Ya cuma ya tadi ini kan kembali lagi bahwa kita ini ada kewajiban kita. Nah, tadi kembali lagi ke ayat tadi kan yang saya baca tadi. Ketika orang itu memiliki sifat tadi, idza masahul khairu manua, kalau dia diberikan kebaikan dia kikir. Maka Allah menyebutkan illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Orang yang sholat itu apa? Alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang yang menjaga rutin sholatnya. Wis pokoknya jenengan iku nek sholat 5 waktu ki ora bakal ketinggalan. Terus itu. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan di dalam hartanya itu ada hak orang lain. Nah, itu cirinya, Pak. Jadi kita ini tidak akan masuk kategori orang yang kikir. Manakala ada bagian untuk orang lain di dalam harta kita. Lisaili wal mahrum, bagi orang yang minta maupun yang tidak minta. Maka ini kalau kemudian ada orang, ini kalau versi saya, bagaimana kita menghadapi pengemis. Ya menghadapi pengemis itu kalau jenengan bisa ngasih, kasih, kalau enggak tolak dengan baik. Dah gitu. Kenapa? Karena ya tadi ini ayat ini mengatakan ada bagian orang lain, baik yang minta maupun yang tidak minta. Yang minta dikasih, yang tidak minta dikasih. Harusnya begitu. Itu ya. Jadi ini dalam rangka kita memahami. Satu lagi saya ingin menyampaikan satu kisah tentang ketamakan. Supaya nanti kita ini ketamakan ternyata macam-macam bentuknya. Kalau tadi kan kita sudah bicara ketamakan dalam sisi harta, ada sisi ketamakan, sisi kekuasaan. Ada cerita di dalam Al-Quran tentang Nabi Daud. Nabi Daud ini kalau kita baca, beliau ini adalah seorang nabi sekaligus seorang raja. Ya, bapaknya Nabi Sulaiman. Ya, jadi Nabi Daud ini bapaknya Nabi Sulaiman. Nabi Daud ini bisa menjadi raja karena dia berhasil membunuh siapa? Jalut. Jalut. Nah, gitu ya. Bisa membunuh Jalut. Nah, Tolut itu nabinya. Jadi Nabi Tolut itu memimpin penggulingan Raja Jalut, dan kemudian Daud ini berhasil membunuh Jalut sehingga kemudian Daud diangkat menjadi raja. Singkat cerita nih Pak, kembali lagi kalau jadi raja itu fasilitasnya enak, banyak, termasuk kalau pengen punya istri banyak. Ya kan, kira-kira nek jenengan dadi raja iku pengen nyari istri gampang apa susah? Ya gampang. Mau poligami itu kira-kira kalau raja itu gampang apa enggak? Gampang Pak. Itu ya pasti gampang. Kalau kita baca riwayat-riwayat para raja itu mesti bojone banyak. Gitu. Iya kan gitu. Nah, termasuk beliau. Ini singkat cerita nih Pak. Ketika beliau jadi raja itu tadi, itu tiba-tiba ada 2 orang datang kepada beliau. Ini ceritanya 2 orang ini bertengkar.
dan kemudian dia menghadap kepada Raja Daud, ini kami sedang berselisih dan tolong diputuskan dengan adil. Apa masalah kalian? Nah, ini dia kemudian mengatakan, ini saudara saya ini itu punya 99 ekor kambing betina. Saya cuma punya 1 kambing betina. Nah, intinya ini saudara saya ini meminta punya saya ini, yang 1 ini diminta sama dia. Lah saya ini kalah debat ini, gitu. Lah saya kalau kalah debat ya sudah ya, mau saya kasihkan, tapi ya, saya merasa kok kayaknya nggak adil ya. Maksud saya cuma punya 1, dia punya 99, kemudian diminta yang punya saya gitu. Ya mungkin debatnya daripada duwe siji tok gitu kan, untuk apa? Wis gini tak openi sekalian, kira-kira begitu. Nah, akhirnya ini tolong diputuskan, ini bagaimana urusan saudara saya ini. Daud kemudian mengatakan, ini saudaramu dolim itu, gitu. Oh, sudah punya 99, masih minta 1, tidak bisa. Jadi ini yang 1 tetap punyamu, dia punya 99. Nah, begitu selesai memutus, Pak, Nabi Daud ini kemudian sadar. Gitu. Ini kalau ini kan kembali yang kalau kita ingat masalah nur, basiroh ya kan, sama kolbu nih kemarin yang kita bahas. Nah, ini Nabi Daud ini sadar, wah ini Allah ini sedang ngasih pelajaran nih sama saya. Kenapa? Karena beliau ini kalau ya beberapa yang saya baca, beliau ini punya 99 istri dan naksir 1 istri orang lain. Kira-kira begitu nih, kira-kira gambarannya ya Pak ya. Saya ini raja itu punya 99 istri. Nah, terus ono bojone wong kok ketoke ayu itu. Nah itu. Wah, ini tinggal ya kalau biasanya kan tinggal gitu aja. Ini kamu istrimu dicerai aja kan, kira-kira begitu. Saya menggambarkannya kira-kira begitulah ya. Nah, sehingga akhirnya ini Pak, maka hati-hati kalau orang itu sudah punya jiwa ini keserakahan macam-macam ya bentuknya. Ini salah satunya ini. Nah, akhirnya kemudian dengan peristiwa itu Nabi Daud kemudian sadar ini peringatan dari Allah nih, jangan dilanjutkan, dan kemudian dia bertobat. Nah, ini hati-hati Pak, jiwa petualangan sih boleh-boleh aja ya toh. Nah, tapi jangan kemudian dilanjutkan kalau kemudian seperti ini. Oh, sudah jatahnya itu mungkin jatahnya sudah, kalau jatahnya segitu jangan tambah-tambah lagi, kira-kira begitu ya. Nah, ini juga mengingatkan banyak orang yang kemudian tergelincir urusan ketamakan. Ini kan bukan harta, bukan ini apa berarti kan harta tahta wanita ini ya tak? Nah, harta tahta wanita ini bisa menimbulkan keserakahan. Ini mengingatkan ini bapak-bapak semua ya tak? Nah, mungkin bisa tergelincir ini di antara 1 ya tak? Kita bersyukur ya tak? Punya harta alhamdulillah. Dari dulu kita tidak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa, itu semuanya datangnya dari Allah. Kalaupun punya jabatan, itu semuanya juga datangnya dari Allah. Ya, kalaupun sudah punya istri ya disyukuri ngono aja, kemudian terus nyari-nyari lagi. Nyari-nyari lagi ya, sudah disyukuri, sudah punya istri ya kan? Nah, kalau kita bisa bersyukur itu insya Allah ya, enak hidup itu, tenang. Ya, kalau kemudian nggak bisa bersyukur itu ya merasa kurang terus. Ya, nah, jadi kita bersyukur, ternyata hidup kita ini kalau kita bersyukur sudah lengkap Pak. Itu sudah dikasih harta, ya toh. Kurang apa lagi? Keluarga ada. Kurang apa sih Pak? Ya dicari apa? Ya tinggal dicari adalah bekal untuk menuju akhirat. Nah itu ya, jadi mudah-mudahan dengan kita belajar begini, insya Allah ini menjadi bekal kita, itu menjadi catatan amal soleh untuk kita. Oke, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.